Alhamdulillah, tsummal alhamdulillah, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa adimi sultanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Jamaah Masjid Al-Ihsan Masjid Darul Iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di Masjid Darul Iman rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Jauzi pernah berkata, man ista'mala faraghahu fi ta'atillah fahuwa maqbul. Kata Imam Ibnu Jauzi, barang siapa yang seorang muslim memanfaatkan waktu luangnya untuk senantiasa ia taat kepada Allah, fahuwa maqbul, maka orang tersebut layak kita jadikan panutan. Dan sebaliknya, man istamala waqtal faraghahu fi ma'siyatillah, barang siapa yang ia menggunakan waktu luangnya untuk berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka ia fahuwa maghrur, maka orang tersebut termasuk orang yang tertipu, orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan, payahkanlah dirimu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka payahkanlah dirimu untuk selalu taat kepada Allah demi menggapai kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatul wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia lalai akan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Jangan sampai kita ketika kita lumpuh, ketika kita sakit, ketika kita sudah tua baru berkeinginan untuk pergi ke masjid. Maka kita ini adalah kumpulan dari hari-hari, kata para ulama, dan hari-hari kumpulan dari pada detik-detik, sehingga dalam ketukan ini telah berlalu 2 detik, maka orang yang ia keislamannya baik, ia selalu memanfaatkan menit demi menit, detik demi detik untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas mengenai manfaat berzikir, manfaat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Abasa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hendaknya manusia memperhatikan
makanan yang ia makan, apakah makanan tersebut halal atau haram. Maka dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ambil faedah bahwasanya manusia hidup dengan dua unsur. Unsur yang pertama, manusia hidup dengan adanya jasad, unsur jasmani. Dan yang kedua, manusia hidup dengan adanya rohani. Kita selalu memberikan vitamin, manfaat, nutrisi bagi tubuh kita. Kita selalu makan 3 kali dalam sehari, bahkan lebih. Akan tapi di sana ada vitamin yang lebih penting daripada makan dan minum. Vitamin tersebut adalah dengan kita memberikan nutrisi bagi ruh kita, bagi hati kita, bagi jantung kita. Maka ketika jantung ini berhenti, maka selesai pula seluruh hidup kita. Dan nutrisi bagi jantung kita adalah dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di waktu yang sekarang ini banyak manusia yang bingung, banyak manusia diliputi dengan kecemasan, baik dia cemas masalah ekonomi maupun manusia itu cemas, bingung masalah keluarganya. Maka dalam keadaan seperti ini, wabah virus corona seperti ini, hendaknya manusia ia selalu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ia meyakini segala urusannya yang terjadi di dunia ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya hanya ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Adapun yang menentukan takdirnya, yang menentukan hasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia serahkan segala urusannya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa-apa yang terjadi di muka bumi ini berupa musibah-musibah dunia itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hatinya petunjuk. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan jantungnya petunjuk. Petunjuk berupa kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk berupa ia dapat ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini seorang muslim hatinya tenang, karena segala sesuatu baik dan buruknya itu adalah takdir dari Allah. Kewajiban seorang hamba hanya berikhtiar, berusaha dan berdoa. Sehingga ketika kita banyak berzikir dan berdoa, maka hati seorang yang beriman ia akan tenang, karena ia tahu kebahagiaan adalah hanya di tangan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah, hanya Allah saja yang memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman,
Allah tidak berikan kebahagiaan kepadanya. Orang-orang kafir, orang-orang yang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang hanya mereka rasakan di dunia berupa kebahagiaan harta. Adapun orang yang beriman, Allah turunkan kebahagiaan di dalam hatinya berupa ketenangan hidup. Maka sepantasnya jamaah dalam keadaan pandemi seperti ini, seseorang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaknya seorang yang beriman itu membasahi lisannya, membasahi hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga kebahagiaan senantiasa melekat pada dirinya. Jangan sampai kita bosan, malas untuk berzikir kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mati hatinya, menjadi orang-orang yang mati hatinya sebelum waktunya. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wa masalul ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalul hayy wal mayyit. Permisalan, perbedaan seseorang yang berzikir kepada Allah dan seseorang yang tidak mau berzikir kepada Allah, itu permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti orang yang hidup adalah orang yang mengingat Allah, mengingat Tuhannya, dan orang yang mati adalah orang yang ia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara faedah manfaat berzikir adalah yang pertama, az-zikru li islahil qulub. Berzikir itu manfaatnya yang pertama, tujuannya agar hati kita islah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita bahagia. Kenapa banyak seorang yang ia stres, yang ia galau sampai ia bunuh diri karena ia jarang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa banyak orang yang korupsi, pejabat-pejabat banyak korupsi, banyak orang-orang yang ia memakan harta haram karena ia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa banyak orang yang sombong, membanggakan hartanya, orang yang ujub membanggakan anak-anaknya karena ia jarang berzikir kepada Allah? Kenapa banyak orang yang bohong? Karena ia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang ia beriman kepada Allah, maka hendaknya ia berkata-kata wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman kepada Allah itu pasti perkataannya sadida, perkataannya jujur, perkataannya benar. Sehingga apa dampaknya ketika perkataannya jujur? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, sehingga hati kita diperbaiki oleh Allah Jalla fi'ula. Zikrullahi dawa'un wa zikrun nas da'un.
Ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah, itu adalah obat bagi hati. Sedangkan ketika kita banyak mengingat manusia, mengingat kesalahan-kesalahannya, itu yang menyebabkan hati kita keras. Manfaat yang pertama tadi, zikir dapat memperbaiki hati kita menjadi suci. Kemudian manfaat yang kedua adalah zikir kepada Allah menjadikan hati seorang hamba itu tenang. Sehingga banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan orang-orang yang beriman hatinya selalu tenang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah orang-orang yang beriman yang mereka hatinya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, hanya satu alat yang membuat hati kita tenang adalah alat apa itu? Alat senantiasa menggunakan lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka koreksilah hati kita apabila kita tenang membaca Al-Quran, apabila kita menikmati zikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila kita menikmati dengan kalimat tauhid tersebut, maka itu indikasi hati kita insyaallah menginginkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Orang-orang yang beriman apabila nama Allah disebutkan, maka hati mereka segera merespon dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, sehingga zadathum imanan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, keimanan mereka bertambah, wa yatawakkalun, dan mereka semakin meningkatkan rasa percaya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam, tingkatan orang yang tertinggi dalam mengingat Allah adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang tingkat makrifatnya tinggi adalah ketika ia berdiri mengingat Allah, ketika duduk dia mengingat Allah. Bisa jadi ketika kita duduk mengingat Allah dengan bismillah, ketika berdiri pula bismillah, ketika memakai pakaian dia berdoa kepada Allah, ketika ia mau makan, dan yang seterusnya. Inilah bentuk perwujudan dari firman Allah, alladzi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu memperbanyak berzikir kepada Allah. Zikir apa saja? Bahkan Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain, sempat ulama Syafi'iyah, dia berpendapat bahwasanya orang yang sedang junub itu boleh berzikir kepada Allah. Ketika kita junub, berzikirlah kepada Allah dengan membaca subhanallah, astagfirullahaladzim, sebagaimana Rasulullah berzikir pada setiap keadaannya. Orang yang sedang haid
perempuan yang sedang nifas, perempuan yang sedang haid, dia juga diperintahkan untuk mengingat Allah. Boleh dia membaca Al-Quran dengan hafalannya. Adapun kalau menyentuh mushaf, mazhab Asy-Syafi'i tidak memperbolehkannya. Ketika kita sedang di dalam kamar mandi, boleh kita mengingat Allah di dalam hati. Kita memurojaah hafalan Al-Quran boleh di dalam hati ketika di dalam kamar mandi. Pokoknya jangan sampai kita lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, zikir merupakan cahaya bagi hati seorang hamba, sehingga apabila kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita keluar dari kamar mandi saja, zikirnya apa Pak Selamat? Ghufranaka ya. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah dosaku. Karena ketika kita masuk kamar mandi itu kita lalai, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita keluar dari kamar mandi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang yusalli alaikum, maknanya Allah yang bersalawat kepada kalian, kepada orang-orang yang berzikir. Itu maksudnya adalah Allah yang ketika kalian banyak berzikir kepadanya, Allah akan menurunkan rahmatnya. Ketika kalian banyak berzikir kepada Allah, Allah akan menurunkan maghfirah kepada kalian, Allah akan memberikan cahaya kepada kalian. Dan malaikat-malaikat Allah pun akan mendoakan orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya, zikir kepada Allah itu manfaatnya adalah tardu syaitan, bisa menolak gangguan setan. Sehingga berapa banyak orang yang dia di dalam tubuhnya ada jinnya, ketika dibacakan Al-Quran, ketika kita niat membacakan Al-Quran untuk meruqyah dirinya, maka dia akan merespon, dirinya akan merespon, akan gemetaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya saya sebutkan poin-poinnya saja. Zikir sebagai obat bagi hati, karena hati kita terkadang terpenuhi dengan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, ujub, sum'ah, ketidakikhlasan. Maka dengan kita banyak berzikir kepada Allah, sehingga hati kita terobati. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, yang di dalam Al-Quran itu terdapat obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu dia pasti akan mendapatkan kasih sayang dari Allah berupa obat. Sehingga kita saksikan banyak orang yang lumpuh, atau bahkan ada anak kecil yang ia punya, mohon maaf, kelebihan, ada sedikit penyakit di dalam tubuhnya. Ketika ia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka dengan izin Allah, Allah sembuhkan penyakitnya. Berapa banyak orang yang lumpuh, stroke, diruqyah, Allah kasih kesembuhan daripada Al-Quran, dari keberkahan Al-Quran.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana keadaan seseorang yang ia jarang berzikir kepada Allah sehingga hatinya keras, hatinya mudah dengki, pendendam, mudah marah kepada orang lain? Maka simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika lahum adzabun muhin. Celakalah bagi seorang yang hatinya keras, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merekalah hati yang keras itu akan mendapatkan azab yang menghinakan dari Allah. Mungkin ini saja, lain kali bisa kita sambung mengenai kiat-kiat agar hati terbebaskan dari sifat lalai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.